Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilna Nursaili Nikmah. Di sini saya akan melakukan debat terbuka tentang PSBB, pembatasan sosial berskala besar yang sedang berlangsung di daerah kota di Indonesia. Pembatasan sosial berskala besar adalah istilah kekarantinaan kesehatan yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang terjangkit virus atau penyakit. PSBB dilaksanakan untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit tersebut. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 sebagai pedoman untuk menjalankan PSBB tersebut. Di sini saya sudah bersama dua pihak, yaitu pihak pro dan kontra. Untuk pihak pro, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sirat Lintang Wicaksono. Di sini saya sebagai pihak pro terkait kebijakan PSBB. Untuk pihak kontra, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Lia Yuliani. Saya di sini sebagai pihak kontra dari topik pembahasan debat PSBB. Untuk pihak pro, silakan bisa mengeluarkan argumennya atau opininya. Mungkin dari saya cukup jelas kebijakan PSBB yang diterapkan oleh Presiden Jokowi sebagai upaya pencegahan atau meminimalisir mewabahnya virus corona itu sangat jelas. Itu diupayakan untuk masyarakat agar tidak bertambah parah. Tapi saya ingin mendengar argumen dari pihak kontra. Apalagi yang perlu ditentang, apalagi yang apa yang salah dengan kebijakan yang saya rasa sudah cukup efektif ini. Iya, dalam suatu kebijakan pasti ada nilai-nilai dari nilai positif atau kelebihan maupun nilai negatif dan kekurangannya. Dari menurut yang saya lihat, nilai kekurangan dalam kebijakan pemerintah yaitu berdampak pada sistem ekonomi. Pada faktor sistem ekonomi yang ada di Indonesia itu pasti semuanya tergoncang, entah dari kalangan atas maupun sampai kalangan bawah. Namun yang sangat terasa dampak dari PSBB tersebut tentu dari kalangan menengah ke bawah. Mereka kekurangan dalam sepertinya tidak memiliki tabungan untuk hidup sehari-hari selama adanya PSBB tersebut. Untuk pekerjaan pun banyak dari mereka yang sudah di PHK, sehingga tidak memiliki pekerjaan atau sumber mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Mungkin ya memang terguncang karena ini baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Pasti akan sedikit mengalami perubahan. Kita perlu beradaptasi oleh kebijakan yang diterapkan tersebut. Tapi saya rasa untuk ekonomi, pemerintah sudah menyediakan bantuan-bantuan dan banyak pula beberapa simpatisan atau sukarelawan yang ikut menyumbangkan atau mendonasikan berupa sembako atau bahan sandang lainnya untuk masyarakat yang terdampak corona.
Ya memang banyak pula para relawan yang membantu pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Namun masih ada pula masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut, entah itu dari pemerintah maupun dari para relawannya. Pada kenyataannya memang seperti itu. Untuk pihak pro ada sanggahan kembali? Apa yang perlu dikhawatirkan sih? Ya memang perlu dikhawatirkan. Tapi kan kebijakan PSBB ini ya untuk masyarakat juga agar virus corona ini segera berakhir. Jadi saya rasa dengan gotong royong, dengan rasa saling peduli, kita bisa melalui ini bersama. Iya, memang dengan gotong royong, dengan sikap saling peduli antar sesama, dapat mempercepat upaya penanggulangan atau pencegahan dari COVID-19 ini. Namun banyak dari mereka itu yang ini loh, belum bisa menaati peraturan dari pemerintah dikarenakan mereka itu tidak memiliki uang atau ya seperti bahan pangan lah untuk kehidupan sehari-hari. Jadi mereka terpaksa keluar rumah untuk mencari sesuap nasi seperti itu. Ya kan sudah ada bantuan dari pemerintah. Ya namun saya rasa cukuplah dana-dana yang dikeluarkan pemerintah untuk keluar negeri, APBN untuk apa, semua kan sudah difokuskan untuk upaya pencegahan corona. Semua sudah difokuskan ke situ. Ya memang sudah diberikan, semisal emang sudah diberikan dari pemerintah, tapi pada dasarnya bantuan tersebut hanya seberapa seperti itu. Sedangkan dalam pelaksanaan PSBB tersebut saat ini dilaksanakan dalam jangka panjang. Bahkan dari pemerintah sudah sepertinya memiliki rencana adanya PSBB itu sampai akhir tahun 2020. Ya meskipun setiap bulan diberikan bantuan berupa uang maupun pangan, tapi seberapa besar lah bantuan tersebut. Begitu loh. Mereka memang mendapatkan bantuan tersebut, namun sedikit. Dalam 1 bulan diberikan bantuan sebesar seperti itu, sedangkan ya tidak semua keluarga itu jumlah anggotanya sedikit, ada pula yang banyak anaknya. Apabila bantuan yang telah diberikan tersebut sudah habis, lalu bagaimana nasib mereka? Oke, mungkin bisa habis. Tapi kan nggak semua orang itu ekonominya menengah ke bawah. Ada orang-orang dengan ekonomi yang cukup lah, dan mereka itu mampu untuk berdonasi, mampu untuk membantu. Seharusnya mereka punya hati nurani untuk membantu sesama lah. Makanya tadi aku bilang, perlu adanya rasa gotong royong. Ya, mereka kan sudah membantu, namun ada pula yang belum mendapatkan bantuan dari mereka. Yang belum mendapat bantuan, mana nasibnya? Gimana? Merata. Meskipun sesama di tempat yang diterapkan PSBB pun ada pula yang dari masyarakat mereka lah yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun dari relawan.
Oke, tapi kan kan ada daerah, tidak semua daerah di Indonesia itu melaksanakan kebijakan PSBB. Ya saya rasa daerah yang tidak melaksanakan itu punya cukup ruang, punya kapasitas untuk membantu daerah-daerah yang terkena dampak PSBB. Ya kan mereka juga sudah membantu. Gini loh, kadang tuh tidak semuanya merata, sumbangan dari mereka merata. Gitu. Tapi ada beberapa dari mereka itu yang belum mendapatkan bantuan seperti itu. Dari kedua belah pihak mempunyai argumen masing-masing. Untuk pihak pro mungkin setuju dengan adanya PSBB dengan mengeluarkan tujuan dan manfaat untuk tetapi dari pihak kontra mungkin ada sanggahan atau tidak setuju mengingat dengan adanya ekonomi rakyat kecil yang mungkin akan kesulitan. Dua belah pihak tidak ada salah dengan argumen mereka masing-masing. Untuk debat terbuka ini bisa diakhiri. Saya Nilna Nursaili Nikmah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.